Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum agendanya sebetulnya hari ini kita latihan soal ya, tapi mungkin sebelum kita latihan soal ada beberapa hal yang uh, perlu ditambahkan, jadi biar menambah pemahaman kalian. Ini slide-nya masih slide bahasa Inggris, jadi ini slide-nya kelas internasional, belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, justru yang dibuat bahasa Inggrisnya dulu. Jadi kalian masih ingat dengan menggunakan metode McCabe-Thiele, Anda bisa menentukan jumlah tahap kesetimbangan. Ya, jumlah tahap kesetimbangan itu dihitung dari tahap atas dan tahap bawah. Tahap atas dibuat dari garis operasi atas, kemudian tahap bawah dibuat dari garis operasi yang bawah. Nah, karena garis operasi yang bawah ini lebih susah untuk dicari karena Anda perlu mencari laju alir cair dan uapnya, maka cara membuat garis operasi bawah adalah dengan membuat keyline. Keyline itu dibuat dari titik umpan ya, ZF, ZF, kemudian dengan memperhatikan kondisi umpan. Kondisi umpan ini adalah dengan melihat perbandingan antara cair dan uap yang ada di umpan. Ya, contohnya yang ini, kalau Anda punya umpannya itu kondisinya adalah cair jenuh, maka keyline-nya itu akan berbentuk garis vertikal ke atas. Nah, garis vertikal ke atas ini akan memotong garis operasi atas. Sehingga dari titik potong antara garis operasi atas dengan keyline, Anda tinggal tarik lagi sampai titik XB, XB. Nanti dapat garis operasi bawah, lalu Anda buat anak tangga. Anda masih ingat juga, Anda perlu ingat lagi bahwa anak tangga ini ada dua ya, ada garis horizontal, ada garis vertikal. Horizontal itu adalah garis yang menuju ke kesetimbangan. Vertikal adalah garis yang menuju ke garis operasi. Apa yang terjadi pada kesetimbangan atau kesetimbangan itu terjadi ketika aliran cair dan uap itu meninggalkan tahap, ya. Jadi aliran L dan V yang meninggalkan tahap itu berada dalam kondisi kesetimbangan, ya. Jadi di titik yang bersentuhan dengan kesetimbangan, ini tahap berapa? Tahap 1 gitu ya. Misalnya Anda yang awal ini adalah tahap 1, ini tahap 2 dan seterusnya. Maka titik yang ada di sini ini adalah titik yang meninggalkan tahap 1. Oke ya. Kemudian menuju garis operasional itu berarti aliran cair dan uap yang berada pada tahap yang sama. Jadi garis ini, kondisi titik ini adalah yang meninggalkan tahap 1, yang meninggalkan tahap 1 cairnya atau uapnya menuju tahap 2, makin ke bawah, halo? Cairnya, Pak. Cairnya, betul. Ya, jadi di titik ini kaki yang vertikal itu adalah kondisi cairan yang meninggalkan tahap 1 ketemu dengan uap dari tahap 2. Artinya ini ketemu di tahap 2. Sampai nanti menuju kesetimbangan meninggalkan tahap 2 kondisinya di sini. Dan seterusnya. Nah, kemarin juga sudah disinggung, garis operasi atas itu dibuatnya kan dari reflux ratio, ya. Jadi slope-nya dibuat dari XD, XD, kemudian slope-nya adalah mengikuti reflux ratio. Kalau reflux rasionya semakin meningkat, apa yang terjadi? Garisnya turun. Betul ya? Kalau reflux rasionya menurun, intercept-nya naik.
Oke. Nah, ada kondisi yang namanya total reflux. Jadi total reflux itu berarti semua dikembalikan ke kolom sehingga Anda akan dapatkan garis operasi atas ini memiliki intercept 0. Pada kondisi intercept 0, Anda akan mendapatkan jumlah tahap yang minimum. Ya. Karena apa? Semakin jauh garis operasi dari kurva kesetimbangan, maka semakin sedikit tahap kesetimbangan yang bisa Anda dapatkan. Nah, kondisi paling jauhnya mana? Kondisi paling jauhnya adalah ketika garis operasi berhimpit dengan garis X sama dengan Y. Garis X sama dengan Y itu adalah pada kondisi garis operasi punya intercept 0. Intercept 0 itu kalau total reflux. Sebaliknya, makin mendekati garis kesetimbangan, maka jumlah tahapnya akan menjadi makin banyak. Nah, jumlah tahap tidak terhingga itu dicapai pada kondisi minimum reflux. Kapan minimum reflux itu dicapai? Minimum reflux dicapai adalah apabila antara kurva kesetimbangan dengan garis operasi itu berpotongan. Nah, di sini Anda bisa lihat juga kurva kesetimbangan, garis operasi, dan key line-nya itu juga berpotongan. Jadi berpotongan di satu titik, sehingga nanti Anda akan mendapatkan jumlah tahap tidak terhingga. Oke. Nah, sekarang yang kiri Anda lihat ini adalah kurva kesetimbangan, kemudian ada dua garis operasi atas bawah gitu ya. Ini kurva kesetimbangannya, ini garis X sama dengan Y-nya, yang ini adalah garis operasi atas, yang ini adalah garis operasi bawah. Nah, untuk mendapatkan R minimum, berarti Anda membuat, ini adalah yang nyerong, ini adalah key line-nya. Jadi untuk mendapatkan R minimum, Anda membuat titik potong antara garis operasi, kurva kesetimbangan, dengan key line-nya berpotongan. Oke, nah sekarang, kalau kurvanya ideal ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kurvanya tidak ideal, misalnya bentuknya seperti ini. Kemudian key line-nya begini. Nah, bagaimana cara membuat garis operasi atas sehingga L per V-nya minimum? L per V garis operasi atas ini akan mendapatkan reflux minimum Oke, reflux minimumnya dengan cara Anda menarik garis operasi sampai menyinggung sisi dari kurva kesetimbangan. Paham ya? Jadi bagaimana Anda bisa menarik garis operasi atas untuk mendapatkan reflux minimum adalah dari XD Anda buat garis yang menyinggung sisi dari kurva kesetimbangan. Di situ Anda akan mendapatkan reflux minimum. Ya, jadi nanti tergantung bentuk lengkungan dari si kurva kesetimbangannya. Jadi tidak selalu berpotongan antara garis operasi atas, key line, dengan kurva kesetimbangan. Kalau kurva kesetimbangannya ideal, ya berarti reflux minimumnya, garis operasi yang menghasilkan reflux minimumnya, itu Anda potongkan antara garis operasi, kurva kesetimbangan, dan key line.
Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, berarti ini enggak ini ya, maksudnya enggak intercept yang 0 itu ya, yang X ya, sama 0 itu beda lagi itu ya? Kalau intercept yang 0 itu refluxnya maksimum, total reflux. Oh, Total reflux, refluxnya maksimum, tahapnya minimum. Ini refluxnya minimum, tahapnya maksimum atau tidak terhingga. oh berarti langsung tarik garis gitu aja ya Pak? Kayak pokoknya nyinggung gitu? Iya, betul. Oke, oke. Jadi kalau ideal berarti perpotongan antara kurva kesetimbangan, garis operasi dengan keyline. Karena di situ nanti Anda akan dapatkan tahapannya menjadi tidak terhingga. Itu adalah definisi reflux minimum. Nanti kan dapat interceptnya ya. Dari intercept Anda bisa dapat berapa R-nya. Betul nggak? Nanti dapat R-nya yaitu adalah reflux minimum. Nah, tapi kalau bentuk garisnya nggak cantik seperti yang di kanan ini, akan kalau Anda, ini katakanlah Anda teruskan garis ini ya, sampai motong di sini. Terus Anda tarik garis operasi dari atas sampai memotong di sini. Apa yang terjadi? Anda akan punya garis operasi di sebelah kiri kurva kesetimbangan. Betul nggak? Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi garis operasi harus ada di sebelah kanan kurva kesetimbangan. Ya, kalau Anda naikkan nih garis operasi yang atas sampai sini, biar motong di sini gitu ya, pasti nanti garis operasinya di sini. Betul nggak? Sehingga nanti kan definisinya kan harus kesetimbangan dulu, maksudnya dari satu titik garis operasi menuju ke kesetimbangan, baru ke garis operasi lagi menuju kesetimbangan, kan seperti itu. Nah, kalau garisnya di luar, berarti kan dari garis operasi ke garis operasi kan nggak boleh. Jadi harus menyinggung yang pertama kali. Nanti Anda buat ke sini, lurusin sampai ke bawah, dapat intercept, dapat R minimum. Nah, perpotongan dengan keyline yaitu adalah perpotongan untuk menarik garis operasi bawah sampai XP. Sesuai definisi. Nah, sekarang Anda masih ingat bahwa perpotongan titik garis operasi dengan garis operasi atas dengan garis operasi bawah itu adalah tempat fitnya. Jadi kalau Anda sudah punya R minimum, terus menentukan R-nya sekian dari R minimum, dapat R ya, dapat R, Anda berarti bisa menarik garis operasi atas, potongkan dengan keyline, bisa menarik garis operasi bawah. Nah, Anda akan melihat bahwa di mana tempat umpan itu masuk. Ya, jadi titik potong garis kedua garis operasi itu akan menunjukkan tempat umpan itu masuk. Jadi kalau misalnya gambarnya seperti ini, garis operasinya dan keyline-nya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di tahap ke-8 ini adalah tempat umpan itu masuk. Ini menjadi tempat optimum umpan masuk. Ya, karena dari kesetimbangan yang Anda inginkan, dengan komposisi atas bawah yang Anda inginkan, kemudian dengan profil kesetimbangan dan garis operasi yang sudah dibuat, Anda mendapatkan umpan masuk di tahap ke-8. Pas di perpotongan garis operasi. Oke. Sekarang kita lihat yang atas ini adalah yang sesuai perhitungan. Jadi Anda punya garis operasi atas yang ini, bawah ini, keyline-nya yang ini, gitu ya. Nah, kemudian Anda hitung jumlah tahapnya ada 5. Oke, jumlah tahap ada 5,
umpan masuk di tahap 3. Nah, ini sistemnya ada keterangannya ya, partial reboiler. Jadi tahap kelimanya itu adalah tahap dari partial reboiler. Nah, di sini umpan optimum masuk di tahap 3. Oke, apa yang terjadi kalau umpannya tidak dimasukkan di tahap 3? Apakah key line-nya berubah? Kalau tahap kesetimbangan tempat umpan masuk, kalau di sini kan tahap 3 ya, kalau tahapnya Anda ubah bukan di tahap 3, apakah itu akan mengubah key line? Tidak. Ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Iya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak atau iya? Coba salah satu jawab. Key line dipengaruhi oleh apa? Sepertinya tidak, Pak. Key line Dipengaruhi oleh itu feed yang masuk. apa dari feed? Masih ingat nggak? Key line itu dibangun, garisnya dibangun oleh komposisi apanya? Zatnya atau fasanya? Baru kemarin diajarin. Fasanya, Pak. Fasanya, betul. Jadi, key line itu hanya dipengaruhi oleh kondisi fasa dari umpan. Jadi, umpannya mau dimasukkan ke tahapan manapun, selama fraksi cairnya ya, key itu kan sebetulnya adalah fraksi cair. Dari umpannya itu sama, maka garis key line tidak akan berubah. Kalau garis key line-nya tidak akan berubah, atau garis key line-nya tidak berubah, maka titik perpotongan ini tidak akan berubah kan ya? Artinya garis operasi atas dengan garis operasi bawah ya bentuknya sama. Paham ya? Karena garis operasi atas sudah dibuat, key line-nya tetap, maka garis operasi bawah tetap. Nah, sekarang tadi dari perhitungan umpan itu optimal masuk di tahap 3. Oke. Tapi ternyata di sini umpan tidak masuk di tahap 3. Lebih di bawah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara, kan key line-nya nggak terpengaruh ya. Yang terpengaruh adalah jumlah tahap kesetimbangannya atau jumlah tahap kesetimbangan yang dibutuhkan untuk mencapai XD dan XB yang sama itu akan beda. Bedanya di mana? Misalnya feed-nya dimasukkan di titik ini. Ya, di titik ini. Harusnya kan tadi di titik ini. Ini laser pointernya kelihatan nggak di mahasiswa? Terlihat, Pak. Lihat ya, oke. Harusnya kan di titik ini. Ya, tapi ternyata masuknya di titik ini. Agak ke bawah gitu. Nah, sekarang ngitung tahapnya bagaimana? Ngitung tahapnya adalah Anda buat anak tangga sampai di sini. Nah, harusnya kalau di sini kan Anda ngikuti garis operasi bawah. Betul ya? Karena ini sudah merupakan tempat umpan masuk. Jadi setelah tempat umpan masuk ke bawah, ya berarti ngikuti garis operasi bawah. Tapi untuk yang kiri bawah ini, Anda 1, 2, 3, ya, ini sudah perpotongan key line dengan garis operasi atas. Tapi untuk tahap selanjutnya, Anda masih ngitung di garis operasi atas. Karena umpan belum masuk. Baru nanti setelah melewati tempat umpan masuk, Anda ikut garis operasi bawah. Bikin anak tangga lagi. Dapatnya berapa? Sekitar 6, ya, sampai XB-nya. Tadi dapatnya 5. Artinya Anda butuh tahap lebih banyak. Ya, jadi kalau feed atau umpan itu masuk pada tahap di bawah tahap optimal, maka
Anda akan membutuhkan tahap kesetimbangan lebih banyak. Tahap kesetimbangan lebih banyak berarti biaya investasinya akan lebih banyak. Demikian juga kalau umpannya dinaikkan di atas tahap 3. Ini katakanlah di sini gitu ya. Umpannya ada di sini. Nah, setelah umpan dimasukkan di sini, ya berarti dibalik dibalik dari yang perhitungan tadi. Anda ngitung tahap mulai dari atas sampai garis operasi bawah, tapi karena ini sudah melewati tahap pemasukan umpan, maka tahap berikutnya kakinya harus menyentuhnya ke garis operasi bawah. Terus ikutin garis operasi bawah sampai XB. Ini ternyata adalah sekitar 5, berapa. Ya, lebih tinggi dari 5. Tadi kan optimalnya pas 5 ya. Ya, jadi sama. Jadi ketika umpan dimasukkan di atas tahap optimalnya, ini juga Anda akan mendapatkan persamaan, Anda akan mendapatkan jumlah tahap kesetimbangan yang lebih banyak. Nah, ini sebetulnya kemarin sudah disampaikan ya untuk perhitungan apa saja yang harus digunakan. Ini juga sudah. Jadi memang Anda harus menentukan reflux optimum ya untuk mengoptimalkan antara biaya investasi. Biaya investasi ini munculnya dari jumlah tahap yang semakin banyak, biaya investasi akan semakin banyak, dengan biaya operasi. Biaya operasi ini munculnya dari kebutuhan reboiler dan kondensor. Kalau refluxnya dinaikkan, maka biaya operasinya akan naik. Ini sebetulnya sama saja ya. Jadi ada sudah ada beberapa perhitungan yang dilakukan untuk mengkuantifikasi, untuk membandingkan, kalau refluxnya itu sekian kali di atas minimum reflux rasio, itu bagaimana pengaruh terhadap biaya-biaya yang dibutuhkan. Oke, dari sini ada pertanyaan terkait efisiensi, kita akan diskusikan minggu depan. Sebelum kita latihan, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya lagi, maaf. Ya, silakan. Kalau misalkan tadi kan yang slide yang sudah, nah ini Pak, itu tuh Q line-nya kapan emang maksudnya kan kalau misalkan yang di sebelah kiri kan dia motongnya sampai ke kurva kesetimbangannya dia si Q line-nya. Tapi kalau yang ini tuh cuman sampai tengah gitu, kenapa gitu ya Pak? Kayak ini kan untuk mencari R minimum. Ya, R minimum itu kan perlu ditentukan lebih dahulu. Itu adalah batas bawah dari R yang bisa Anda operasikan untuk distilasi. Tapi kalau Anda menggunakan R minimum, Anda akan mendapatkan tahap tidak terhingga. Nah, kembali lagi bahwa perhitungan tahap distilasi itu akan dipengaruhi oleh kurva kesetimbangan, artinya kan akan dipengaruhi oleh komponen apa yang akan Anda pisahkan. Kan karena campuran komponen itu akan mempengaruhi profil ketika nanti dia mengalami kesetimbangan, ya kan? Kan distilasi kan berbasis kesetimbangan uap cair. Nah, kalau zat campurannya ideal, masih ingat kan? Kalau campuran itu adalah campuran ideal, maka kurva XY dari TXY sebetulnya kan, TXY-nya kan rapih ya, lonjong rapih gitu. Sehingga kurva XY pun akan menjadi seperti ini. Ya. Kurva XY-nya akan menjadi ini. Ya, tolong yang lain. Rahmat Haikal. 150 doang sih, kenanya. 150. Udah ada tambahan. Bisa di-mute suaranya. Haikal. Ya, sudah? Oke, saya lanjutkan ya. Baik, kalau campurannya ideal, maka Anda akan mendapatkan kurva XY-nya melengkungnya juga ideal. Tapi Anda ingat, kemarin ada campuran yang tidak ideal. Contohnya etanol air atau CS2 aseton gitu ya. Itu kan
kurva TXY-nya pun bentuknya tidak ideal. Sehingga ketika Anda mengkorelasikan XY pada Thailand-nya, Anda akan dapatkan seperti ini contohnya. Oke, nah sekarang untuk mendapatkan R minimum pada kurva yang ideal, Anda tinggal cari perpotongan garis operasi dengan garis keyline dan kurva kesetimbangan. Oke, nanti kan ini diterusin ya garisnya ke sini, dapat intercept, dapat R minimum. Dapat R, R-nya adalah R minimum. Nah, tapi kalau kurva kesetimbangannya bentuknya tidak ideal, kalau Anda lakukan seperti itu, Anda tarik keyline-nya sampai memotong kurva kesetimbangan, kemudian dari XD Anda potongkan ke titik potong yang tadi, maka Anda mendapatkan garis operasi di kirinya, atau ya di atasnya gitu ya. Sementara garis operasi itu tidak boleh diletakkan di atas atau di kiri dari kurva kesetimbangan. Karena narik garisnya itu harus dari XD ke kurva kesetimbangan dulu. Jadi horizontalnya itu harus ke kurva kesetimbangan. Anda masih ingat ya? Mengikuti garis operasi atau garis operasi itu adalah garis yang dibangun dengan pada pasangan XY yang ada pada tahap yang sama. Yang bertemu pada tahap yang sama. Karena pada ketika uap dan cair itu bertemu pada tahap yang sama, maka akan terjadi perpindahan secara difusi, kemudian sampai mencapai kesetimbangan. Setelah mencapai kesetimbangan, dia baru meninggalkan tahap. Jadi garis operasi itu untuk menyatakan hubungan X dan Y yang bertemu pada tahap yang sama. Sementara garis kesetimbangan itu menyatakan hubungan X dan Y yang meninggalkan tahap yang sama. Ya, jadi kan ketika di XD ini dia sudah ngikutin garis operasi yang pertama. Titik pertama garis operasi. Jadi setelah itu dia harus ke kurva kesetimbangan. Nah, kalau Anda bikin garis operasinya itu di sini, maka dari titik XD Anda akan ke garis operasi lagi kan? Nah, itu nggak boleh. Garis horizontalnya itu harus ke kurva kesetimbangan. Makanya dibuat di bawahnya. Jadi ketika garis operasi atas menyinggung sisi dari kurva kesetimbangan. Baru nanti dibuat lurus sampai motong sumbu Y, perpotongan itu Anda dapat intercept, dapat R, itulah R minimum untuk sistem ini. Perpotongan dengan keyline, Anda dapatkan titik potong dengan garis operasi bawah. Bikin garis operasi bawah gimana? Ya dari sini perpotongannya Anda tarik ke XB. XB. Ya. Ya, jadi berarti emang selang-seling gitu ya, Pak? Apa yang selang-seling? Garis operasi ke kurva kesetimbangan, garis operasi. Iya, gitu ya? kan prosesnya kan perpindahan difusi, itu garis operasi, kesetimbangan, ngikutin kurva kesetimbangan, dan seterusnya. Kan yang terjadi di tiap tahap seperti itu. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dan Anda lihat lagi ya, di notasi yang di slide sebelumnya, kalau tahapnya adalah tahap 1, Y1 itu yang mana, X1 itu yang mana. Kalau tahapnya adalah tahap 2, Y2 itu yang mana, X2 itu yang mana. Yang ketemu itu X berapa dengan Y berapa, yang meninggalkan itu X berapa dengan Y berapa. Itu adalah konsensus dari perhitungan ini. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya. Ya udah, kamu dulu aja, Jo. Ada yang apa-apa, kasih aja. Oke, ya udah. Pak, saya mau nanya, Pak. Kalau misalnya kemarin itu kan persamaan garis operasi atasnya itu kan kita bisa tahu dari kita udah nentuin R-nya kan, Pak, kemarin. Nah, kalau misalkan ini lagi mau nyari R minimum, berarti kan R-nya kita belum tahu. Berarti di sini tuh gambarnya keyline-nya dulu, terus abis itu keyline-nya ketemu sama kurva kesetimbangannya, baru kita tarik garis atas sama garis bawahnya atau gimana?
Iya, kalau yang kiri ya. Kalau yang kiri, keyline dulu dibuat, baru Anda menentukan garis operasi atas untuk mendapatkan R minimum. Nanti Dari dari R gradiennya kan, minimum, Pak? Anda punya, Anda tinggal atur R-nya mau berapa kali R minimum. Kalau R-nya berapa kali kan artinya lebih besar. Ketika R-nya lebih besar, garis operasinya akan turun ke bawah kan. Yang tadinya Oh, segini. makanya Ya. Sorry Pak, ya kenapa? Jadi ini adalah garis operasi atas ketika R minimum. Ketika Anda sudah menaikkan R-nya, garis operasi atas ini akan geser ke bawah gitu kan. Jadi nanti akan segini gitu misalnya. Fred, Anda akan temukan titik potong baru dengan keyline. Titik potong baru dengan keyline Anda tarik dengan XB dapat garis operasi bawah. Itu yang ditanyakan atau bukan? Terima kasih, Pak. Oke. Oh, pagi Pak, izin bertanya. Yuk. Tapi belum nggak terlalu nyambung sama materi yang ini kok. Kita tahu dari mana ya Pak? Dia itu kondenser parsial atau kondenser total? Oh, itu disebutkan kita di soalnya ya Pak. Kita spesifikasi, sebetulnya nanti di materi berikutnya ada penjelasan. Kalau kondenser parsial itu dipakai saat apa, kalau total dipakai saat apa. Jadi kembali lagi nanti tergantung kebutuhan atau spesifikasi distilasi kita. Umpannya seperti apa, spesifikasinya, jumlahnya seberapa banyak, komposisinya seperti apa, isinya apa, sehingga nanti kan kurva X-nya Anda dapat. Nah, kemudian nanti distilatnya itu pengen seberapa banyak, komposisi A di distilat pengen seberapa banyak. Nanti dari perhitungan ini kita bisa tentukan, oh ini pakai kondenser total atau kondenser parsial. Reboilernya ternyata ada reboiler total, jadi reboilernya apakah reboiler total atau reboiler parsial. Tapi masih ingat ya, secara umum adalah kalau reboiler atau kondensernya itu adalah yang parsial, berarti di dalam reboiler atau kondensor dia akan mengalami kesetimbangan sesuai dengan kondisi reboiler tadi, temperaturnya. Ya, hanya di situ tidak ada pertemuan dua aliran, tapi mengalami kesetimbangan sehingga tetap dianggap sebagai satu tahap kesetimbangan. Sementara kalau total ya berarti hanya diubah saja dari uap jenuh jadi cair jenuh, atau kalau di bawah berarti dari cair jenuh jadi uap jenuh, kemudian di split. Splitnya tergantung kemauan. Oh Pak, maaf sepertinya tadi terputus-putus Pak koneksinya. Aduh, gimana? Ya udah nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi ternyata reboiler itu juga ada yang parsial dan yang total ya Pak? Iya. Oh oke Pak, terima kasih. Oke, tapi umumnya yang di bawah, secara umum ya, yang di bawah reboilernya itu adalah parsial, yang di atas kondensernya adalah total. Tapi bisa tidak seperti itu. Oke? Pak, mau nanya Pak? Yuk. Tadi yang di tahap umpan masuk itu kan ada yang nggak di titik optimum, itu kenapa ya Pak? Maksud saya ada kondisi tertentu kenapa dia nggak harus di titik optimum gitu masuknya Pak? Oh, kan optimum itu kita yang hitung gitu ya. Jadi setelah menentukan kondisi umpan dan distilat dan bottomnya, Anda bisa gambar ya, refluxnya sudah ditentukan, sehingga garis operasi atas dan bawahnya Anda bisa tentukan. Umpan Anda sudah tahu, spesifikasi umpan, termasuk kondisi campuran cair uapnya seberapa banyak, berarti keyline-nya kan Anda bisa buat. Sehingga Anda sudah bisa buat garis yang menghubungkan Anda bisa buat titik yang menghubungkan garis operasi atas dengan garis operasi bawah. Terus Anda buat tahapannya. Sehingga Anda bisa lihat, oh di sini dari sistem ini umpan itu optimal masuk di tahap 3. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada suatu kejadian, misalnya kolom distilasinya itu mengalami retrofitting itu di
diuji ulang gitu ya, dipas-pasin ulang gitu. Terus ternyata umpannya tidak masuk di tahap 3, tapi lebih di bawahnya. Kan tahap itu kan sebetulnya menunjukkan ketinggian si kolom distilasi ya. Nah, ternyata tempat masuknya itu bukan tahap 3, ya berarti nanti kesetimbangannya akan geser. Profil di mana tahap atas dan tahap bawah itu akan geser. Paham nggak? Jadi kira-kira ya berarti kalau secara fisik, arti fisiknya adalah ya kita mengubah ketinggian lokasi feed itu masuk gitu loh. Oke, berarti kalau yang nggak di titik optimum itu biasanya kalau ini Pak, setelah dievaluasi ternyata bukan di situ ya Pak? Iya, jadi kalau ini sebenarnya pendekatannya dibalik ya. Kalau Anda masukkan di tahap 3, Anda akan dapatkan XD dan XB sesuai harapan. Ya, feed kan nggak mungkin berubah ya. Feed Anda sudah punya segitu gitu. Jadi ketika Anda masukkan tahap 3, ini Anda dapatkan XB dan XD sesuai harapan. Tapi ternyata kalau kolomnya tidak berubah tingginya ya, tapi letak dari pemasukan umpan itu Anda ubah, berarti nanti Anda dapatkan XB dan XD itu tidak sesuai harapan. Gitu saja. Artinya Anda harus memperpanjang kolom agar sesuai harapan. Kalau arti fisik secara langsungnya seperti itu. Karena untuk mencapai XB dan XD yang sama, tapi letak pemasukan umpannya itu digeser, itu ternyata jumlah tahap kesetimbangannya nambah. Oke, makasih Pak. Oke ya, sip. Ada lagi? Baik, kalau... Pak, mau tanya. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Pak, itu kan kalau misalnya kita dari garis yang ada itu kan kita bisa ngitung jumlah tahap kesetimbangannya kan Pak. Nah, itu kan gabungan dari yang tahap bagian atas dan tahap bagian bawah Pak. Kalau misalnya bagian bawah kan ada reboiler itu dianggapnya sebagai satu tahap. Nah, itu kalau misalnya di tahap yang dari kurva itu, apakah reboiler itu selalu masuk atau hanya saat reboilernya itu parsial? Oh, kalau hanya saat parsial, sama dengan yang di atas. Kalau kondensernya parsial, baru nanti dihitung sebagai tahapnya. Berarti kalau jadi misalnya reboilernya total, tetap nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Jadi ketika Anda menghitung ketemu 5, dan Anda menggunakan partial reboiler, itu artinya kolom distilasi Anda punya 4 tahap, di bawahnya adalah reboiler parsial. Sama, kalau Anda punya kondenser parsial, terus Anda punya 5 tahap, maka Anda punya 4 tahap, sebetulnya kolomnya itu adalah 4 tahap, yang di atasnya itu adalah kondenser parsial. Oke Pak, makasih. Iya. Kenapa dihitung sebagai perhitungan tahap di sini? Karena nanti partial reboiler atau partial condenser itu mempengaruhi XY-nya. Oke. Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Pak, mau nanya Pak. Iya. Untuk yang gambar-gambar grafik, apakah kalau nanti ujian, apakah dikasih 1 hari sebelum ujian sehingga bisa di print out atau pas ujiannya ya Pak? Mungkin ada teman-teman yang harus ngeprint keluar. Makasih. Tadi sudah didiskusikan, akan diberikan gambarnya, grafiknya ya, akan diberikan sebelum, minimal sehari sebelum ujian. Atau mau soalnya juga sehari sebelum ujian? Nggak mungkin kalau itu ya. Gambarnya akan diberikan sehari sebelum ujian. Karena kalian perlu print, betul. Udah ya? Cukup ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, rekamannya saya hentikan ya.